Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai sistem reproduksi hewan. Yang sebelumnya kita mempelajari sistem reproduksi manusia dan tumbuhan. Jadi sistem reproduksi pada hewan itu sama seperti tumbuhan, dibagi menjadi dua macam, yaitu secara aseksual atau kemarin istilahnya adalah vegetatif, yang artinya dia tidak kawin atau tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan. Yang kedua adalah secara seksual atau generatif, yang dia memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina, atau sperma membuahi sel telur atau ovum. Jadi karakteristik reproduksi aseksual atau vegetatif atau tidak kawin untuk hewan, yang pertama adalah terjadi di hewan tingkat rendah. Maksudnya hewan tingkat rendah di sini adalah rata-rata adalah bersel satu dan berukuran mikroskopis atau bisa dilihat menggunakan mikroskop. Tetapi ada juga hewan yang berukuran makroskopis. Kemudian tidak memiliki struktur tulang belakang atau avertebrata. Yang ketiga melibatkan induk tunggal. Induk tunggal di sini makanya dikatakan tidak dibuahi oleh gamet jantan. Jadi hanya satu individu dia bisa menghasilkan keturunannya sendiri. Individu baru yang dihasilkan dari reproduksi ini sangat mirip dengan induknya. Jadi duplikat dari induknya. Macam-macam reproduksi aseksual. Di sini saya tampilkan ada 3. Yang pertama secara tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Nah, dari tunas ini kalian lihat ada gambar di samping, itu namanya hidra. Jadi salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Kemudian fragmentasi, di sini ada contoh cacing pipih atau nama yang terkenalnya adalah planaria. Nanti saya tampilkan video saat dia melakukan fragmentasi. Kemudian membelah diri. Nah, di sini ada gambar amoeba yang terkenal. Yang pertama tunas. Jadi hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Nah, di sini di gambar sebelah kanan. Jadi hidra ini contohnya ya. Lihat hidra, di sini ada bagian tunasnya yang bertubuh kecil, yang nanti dia akan melepaskan diri. Nah, melepaskan diri, nanti ketika sudah lepas, dia akan membentuk tubuhnya sendiri. Sehingga nanti dia menjadi dewasa dan selanjutnya akan bertunas lagi. Jadi tanpa melakukan perkawinan, mereka bisa memperbanyak diri dengan cara tunas. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi di sini kalian jangan sampai salah mengenai pembelahan diri. Karena fragmentasi ini adalah salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi 2 bagian. Tetapi di bagian tersebut dia akan membentuk individu barunya masing-masing. Nanti saya akan memperlihatkan videonya sehingga kalian akan terbayang bagaimana proses terjadinya fragmentasi. Kalau pada cicak kan misalnya, kalau ekornya kita putus, walaupun ekornya masih bergerak-gerak, tapi dia nanti lama-lama akan tidak bergerak, jadi nggak akan bisa membentuk individu baru. Sedangkan kalau planaria atau cacing pipih, mau dipotong seperti apapun, bagian potongan tersebut akan menumbuhkan bagian tubuh lainnya. Nah, di sini sebelah kiri ada gambar contohnya yang paling terkenal adalah cacing pipih atau planaria. Jadi di sini digambar cacing pipih utuh, kemudian dipotong menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Yang masing-masing bagian ini akan membentuk bagian yang belum ada, misal bagian kepala. Di bagian kepala, nanti dia lama-lama akan menumbuhkan ekornya sendiri. Sedangkan yang bagian ekor, nanti dia akan menumbuhkan bagian kepalanya. Sehingga akan terbentuk planaria lagi yang utuh. Yang bagian tengahnya nih, yang badan, dia nanti akan membentuk kepala dan ekor. Contoh lain yang jarang kita ketahui adalah ternyata bintang laut juga
bereproduksi dengan cara fragmentasi. Jadi bintang laut yang kalian kenal kayak Patrick ya, jadi dengan mudahnya dia memutus dan menumbuhkan bagian tubuhnya sendiri. Ternyata memang benar. Jadi ketika misalnya bagian kaki, salah satu kaki dari bintang laut putus, dan bagian kaki itu akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Nah, di sini ada contoh dari video terjadinya fragmentasi pada cacing pipih planaria. Video ini saya ambil dari channel YouTube Arena of Valor Universe. Jadi kalian lihat ya tadi cuplikan video tersebut, planaria dipotong menjadi dua. Nah, makin lama yang bagian kepala itu dia menumbuhkan ekornya nih. Di sini ekornya masih proses tahap pertumbuhan. Jadi bentuknya masih belum sempurna, tetapi tadi dia mengalami pembentukan ekor. Nah, sedangkan yang tadi bagian ekor, ini kan bagian ekornya tadi yang keputus, dia akan membentuk bagian baru kepalanya. Nah, di sini lihat ya, terjadi kan ada perbedaan warnanya. Jadi ini yang baru tumbuh. Jadi dia akan menumbuhkan kepalanya sendiri. Tapi ini masih proses, jadi belum terlihat jelas. Nanti kita lihat sampai habis videonya. Nah, jadi ketika sudah tumbuh sempurna, para eksperimen melakukan percobaan lagi. Jadi dia memotong planaria menjadi 4 bagian. Kalau tadi yang pertama kan 2 bagian, nah sekarang jadi 4 bagian. Nah, lihat masih terlihat bergerak semuanya sambil menumbuhkan bagiannya masing-masing. Yang akhirnya membentuk planaria dewasa seluruhnya. Mungkin di sini ada pertanyaan, berarti nanti si planaria nggak bisa mati dong. Nah, di situ kalian bisa mencari, bisa kalian cari di Google bagaimana cara planaria bisa mati. Jadi tugas kalian di rumah bisa cari pengayaan planaria, jika dibelah-belah kan dia akan membentuk tubuh yang baru. Nah, bisa mati atau tidak? Ya, semua makhluk hidup pasti mati. Nah, itu tugas kalian coba gimana caranya si planaria itu mengakhiri hidupnya. Berikutnya yang terakhir, membelah diri. Nah, jadi perbedaan tadi fragmentasi sama membelah diri ya. Kalau misalnya membelah diri, dia satu induk, dia hanya bisa membelah menjadi 2. Kalau tadi planaria kan dipotong sampai berapapun dia akan tumbuh masing-masing. Sedangkan kalau membelah diri itu satu individu hanya membelah menjadi 2. Nah, nanti ketika dia berubah menjadi dewasa, dia akan membelah lagi, tapi hanya tetap menjadi 2. Jadi saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi 2, lalu diikuti pembelahan cairan serta dinding sel. Kemudian jadi individu yang baru. Perkembangbiakan hewan ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya yang paling terkenal adalah amuba. Berikutnya, reproduksi seksual pada hewan atau reproduksi secara kawin pada hewan. Kawin itu atau seksual itu adalah terjadi peleburan atau bertemunya sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau ovum, yang nama istilahnya disebut dengan fertilisasi. Kalau pada manusia dulu kan secara seksual bertemunya atau fertilisasinya terjadi di tuba falopi. Sedangkan kalau pada hewan itu bermacam-macam. Jadi fertilisasinya ada 2 macam, secara eksternal dan internal. Eksternal itu kan artinya di luar. Jadi dia fertilisasinya itu terjadi di luar.
Kalau internal terjadi dalam tubuh. Di luar tubuh maksudnya apa sih? Nanti kita jelaskan. Jadi sifat keturunan itu karena dia hasil peleburan jantan dan betina, pasti terjadi variasi sifat-sifat dari induk jantan dan induk betina. Berdasarkan cara melahirkan dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Sekarang kita lihat dulu yang fertilisasi secara eksternal dan internal. Eksternal itu adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Kemudian internal itu adalah proses peleburan terjadi dalam tubuh betina. Kita lihat fertilisasi eksternal. Di sini contohnya adalah katak dan ikan. Seperti apa sih cara eksternal? Jadi ketika si betina mengeluarkan sel telurnya, nah di sini sel telur, kemudian kodok di sini contohnya saya lihat kodok ya. Jadi kodok jantan ini menghasilkan sperma. Jadi masing-masing itu betina dan jantannya mengeluarkan sel gametnya di luar. Nah, proses ini terjadi di perairan. Nah, ketika sudah dikeluarkan di air itu, barulah bertemu sel telurnya dan spermanya di air. Nah, kamu lihat di sini ada sperma yang langsung menuju ke ovum. Nah, itulah yang disebut dengan pembuahan eksternal atau fertilisasi eksternal. Jadi terjadi di luar tubuh. Sama juga di ikan. Jadi di sini ada jantan dan betina, mereka mengeluarkan sperma dan sel telurnya dan pembuahannya terjadi di luar. Berikutnya yang cara mengeluarkan keturunannya. Di situ ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau ovipar itu secara bertelur ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi hewan ini pembuahannya tetap terjadi dalam tubuh, tapi perkembangan organismenya terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah burung, ayam, ikan, dan hiu. Tadi ikan kan salah satu yang fertilisasinya di luar. Dan dia menghasilkan telur nantinya. Walaupun telurnya tidak ada cangkang karena dia di air. Sama seperti katak atau kodok, dia ada telur tapi telurnya itu tidak bercangkang. Tapi dia tetap disebut dengan ovipar karena dia bertelur. Kemudian vivipar. Jadi hewan ini proses pembuahannya atau perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induk betina, tetapi bentuknya melahirkan atau tidak berupa telur yang bercangkang. Kemudian ovovivipar itu adalah hewan yang bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal dan ular ya di sini, maaf nih, bukan ulat tapi ular merupakan contoh hewan ovovivipar. Jadi setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Jadi sebenarnya ketika telur yang bercangkang, tetapi telur itu masih di dalam tubuh induknya. Atau ada di tubuh betina atau beberapa hewan di tubuh jantannya. Tapi pokoknya dia bentuknya telur bercangkang tapi dia masih di dalam tubuh. Kemudian ketika cangkangnya ini sudah pecah, keluar keturunannya, nah dia langsung keluar dari tubuh induknya. Makanya disebut dengan bertelur melahirkan. Nah, tugas IPA-nya adalah kerjakan LKS IPA halaman 38, nomor 1 sampai 10, tulis di kertas selembar langsung jawabannya. Jangan lupa nama dan kelas. Dikumpulkan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Maaf ya, tanggal 27 Agustus. Ya, hari Jumat tanggal 27 Agustus. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kerjakan tugasnya dengan baik. Semoga penjelasan saya jelas dan ilmu yang didapat bisa disimpan sampai akhir hayat dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.